Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Joko Chandra telah ditangkap. Sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, sebagai tersangka karena membantu meloloskan Joko Chandra dengan membuat surat-surat palsu. Pemirsa, kami akan mencoba memperbarui informasi mengenai peristiwa penangkapan Joko Chandra ini setelah menjadi buron sekian tahun. Kita ingat bahwa pada tahun 2009 Joko Chandra sudah menjadi buronan atas kasus pengalihan utang atau cesi tagihan piutang Bank Bali dan mendapatkan red notice sejak tahun 2009. Namun sejak itu pemirsa, Joko Chandra tak terlihat batang hidungnya. Dan kami juga baru mendapatkan informasi bahwa sekitar 1 jam yang lalu Joko Chandra ditangkap. Informasi ini kami dapatkan melalui konferensi Kadif Humas yang berlangsung sekitar 1 jam yang lalu pemirsa. Akhir-akhir ini memang dunia pemberitaan dan dunia hukum dihebohkan dengan peristiwa Joko Chandra. Sebetulnya ini kasus lama. Kemudian menguap kembali pemirsa setelah beredar informasi bahwa Joko Chandra ternyata sudah beberapa waktu berada di Indonesia dan sempat berkeliling ke Indonesia, pergi ke Pontianak, kemudian balik lagi ke Jakarta, dan ada beberapa perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh Joko Chandra dengan bekerja sama dengan sejumlah pihak. Salah satunya adalah dengan mendapatkan surat palsu dari salah satu pihak kepolisian, di mana dari pihak kepolisian tersebut telah ditetapkan menjadi tersangka dalam pembuatan surat palsu tersebut pemirsa. Dan juga kita mendapatkan informasi bahwa tampaknya bukan hanya melibatkan dari institusi kepolisian yang saat ini tengah didalami oleh pihak kepolisian saja pemirsa, tapi juga ada dugaan bahwa disebutkan juga bahwa Joko Chandra dia bekerja dengan pihak-pihak dari kejaksaan. Dan berikut pemirsa, kami memiliki informasi statement resmi dari pihak kepolisian dari Polri mengenai penangkapan Joko Chandra. Berikut ini. Kemudian kita juga ada barang bukti yang sudah kita amankan, yaitu surat jalan, kemudian juga ada surat keterangan pemeriksaan COVID, ya, dan juga ada surat rekom kesehatan, yang semuanya adalah atas nama JST dan atas nama ADK, itu. Dan kemudian juga ada surat dari Kejaksaan Agung kepada Bareskrim berkaitan tentang status hukum daripada Joko Chandra. Kemudian pasal yang disampaikan, diterapkan adalah pasal 263 ayat 2 KUHP, ya, yaitu barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika di pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dan juga kita kenakan pasal 223 KUHP, yaitu barang siapa dengan melepas atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, ya, ini. Di pasal ini yang dipersangkakan. Kemudian kemarin hari Senin tanggal 27 Juli 2020 penyidik melakukan gelar perkara, ya. Karena kita udah ada barang bukti, ada bukti petunjuk, ada saksi, ya. Akhirnya sesuai dengan SOP yang kita punya, kita melakukan gelar perkara, yaitu untuk menetapkan status sebagai tersangka. Jadi dalam gelar perkara itu penyidik menghadirkan dari Itwasum, ya, kemudian dari Biro Wasidik Bareskrim, kemudian dari Divpropam, dan kemudian dari Divkum, ya, Polri, dan kemudian penyidik itu sendiri, yang semuanya melaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut di hari Senin tanggal 27 Juli, bahwa hasil kesimpulannya adalah menaikkan status, ya, saudari Anita Dewi Kolopaking menjadi tersangka, ya, tersangka. Dan pemirsa, untuk mendapatkan informasi terkini mengenai penangkapan Joko Chandra ini, kami saat ini sudah tergabung dengan reporter TV One, ada Indra Tresna yang saat ini berada di Bareskrim Mabes Polri. Silakan Indra. Baik, Tisa dan juga pemirsa, jadi beberapa saat yang lalu baru saja keterangan pers diberikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono Prabowo. Nah, dalam keterangan pers tadi sempat dibahas juga mengenai perkembangan dari penyelidikan kasus Joko Chandra, setidaknya sejak dilakukan
penyidikan ada beberapa temuan baru. Nah, tadi diinformasikan sampai saat ini sejak tanggal 20 Juli kemarin juga sudah ada setidaknya 23 saksi yang diperiksa. Dari 23 saksi tersebut, 20 diantaranya diperiksa di Jakarta, kemudian 3 lainnya diperiksa di Pontianak. Nah, ke-23 saksi tersebut berasal dari berbagai kalangan tentunya, selain dari pihak internal kepolisian, ada juga dari pihak lain yang dianggap terlibat dari kasus Joko Chandra ini. Nah, setelah pemeriksaan saksi tersebut juga dilakukanlah gelar perkara pada hari Senin 27 Juli kemarin. Dari gelar perkara tersebut melibatkan beberapa pihak, diantaranya selain penyidik tentunya dihadirkan juga dari pihak Itwasum, kemudian dari Divpropam, kemudian dari Divisi Hukum Polri, dan pihak-pihak dari penyidik tentunya. Nah, berdasarkan hasil dari gelar perkara tersebut, akhirnya ditetapkanlah tersangka baru, yaitu Anita Kolopaking yang merupakan pengacara dari Joko Chandra. Dan tentunya tadi juga setelah ditetapkan tersangka, untuk kewenangan penahanan atau tidaknya merupakan kewenangan dari penyidik, dan itu masih menunggu perkembangan selanjutnya. Namun tentunya tadi diterangkan juga oleh Kadif Humas Mabes Polri bahwa tersangka Anita ini nantinya akan dilakukan pemanggilan ataupun dilakukan penjemputan, tergantung dari keputusan selanjutnya dari pihak penyidik. Setelah Anita ditetapkan sebagai tersangka, kami pun mendapatkan informasi meskipun belum diumumkan secara resmi. Jadi tadi ada informasi bahwa saat ini rombongan dari Bareskrim Mabes Polri, tepatnya Kabar Eskrim, akan melakukan penjemputan ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, di bandara tersebut rencananya akan menjemput tersangka dan akan dilakukan keterangan pers lebih lengkapnya di Halim Perdana Kusuma. Dan informasinya tersangka tersebut diduga kemungkinan besar adalah Joko Chandra. Dari informasi yang kami dapatkan juga, saat ini tentunya rombongan masih dalam perjalanan, dan penjemputan tersebut informasinya dilakukan penjemputan kedatangan dari luar Indonesia tentunya. Negara yang disebut diantaranya adalah Malaysia, kemungkinan besar dari Malaysia. Tentunya setelah dilakukan penjemputan nanti akan dibawa kembali ke Bareskrim ataupun ke tempat lain, akan kami kabarkan kembali perkembangannya, dan kita akan tunggu nanti begitu rombongan dari Kabar Eskrim tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, keterangan lebih jelas akan disampaikan secara langsung rencananya di sana. Kalau berdasarkan informasi yang tadi dapat saya kabarkan juga sekitar pukul 23 malam ini. Namun tentunya kita dari sekarang juga sudah ada persiapan yang dilakukan untuk kondisi di Bareskrim sendiri saat ini juga tidak terlalu terlihat aktivitas yang lebih dari biasanya. Jadi saat ini masih seperti biasa. Tentunya kita akan pantau apakah nanti dibawa ke sini atau tidak. Nah, sementara untuk perkembangan lainnya, tadi juga sempat ditanyakan apakah Joko Chandra ini akan diberikan red notice begitu. Tadi juga dijawab bahwa saat ini hal tersebut sudah diajukan ke pihak kepolisian terkait oleh Divisi Hubungan Internasional. Namun persyaratan-persyaratannya apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum, itu masih dalam pantauan. Tentunya kalau sudah memenuhi akan dilakukan gelaran selanjutnya. Kemudian apabila sudah lengkap, perwakilan dari Indonesia akan mengirimkan berkas tersebut ke markas besar Interpol. Nah, selain itu juga ada pertanyaan mengenai Irjen Bonaparte saat ini masih dalam pemeriksaan di Divisi Profam dan belum selesai dan belum bisa diinformasikan apa perkembangan dari pemeriksaan tersebut. Dan untuk hal lain yang bisa disampaikan mengenai permohonan peninjauan kembali dari Joko Chandra juga berdasarkan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak, jadi tidak dikabulkan. Artinya untuk kasus dari Joko Chandra ini berkasnya tidak bisa dilanjutkan ke Mahkamah Agung tentunya. Nah, kita akan informasikan kembali, jadi kita masih pantau bagaimana perkembangan dari Bareskrim Polri ini. Untuk sementara itu yang dapat saya informasikan, kembali ke Anda Tisa di studio. Ya, Indra Tresna, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan dari kalangan wartawan, apakah penangkapan Joko Chandra di sana dilakukan oleh tim dari Indonesia atau mungkin Indonesia bekerja sama dengan pihak dari Malaysia?
Baik, Tisa, berdasarkan informasi yang dapat kami kabarkan, belum ada informasi mendalam mengenai hal tersebut. Jadi tadi hanya diinformasikan saja bahwa saat ini sedang dilakukan penjemputan di Bandara Halim Perdana Kusuma oleh tim dari Bareskrim, dan kira-kira sekitar 15 menit yang lalu rombongan dari Kabar Eskrim juga baru saja meninggalkan Bareskrim Mabes Polri. Nah, saat ini tentunya sedang dalam perjalanan, dan informasi lainnya yang pasti tadi sempat bisa dikabarkan bahwa kedatangan tersebut berasal dari Malaysia. Pastinya untuk keterangan lebih lanjut apakah nanti ini memang melibatkan pihak kepolisian dari Malaysia atau hanya pihak kepolisian dari Indonesia saja, akan dilakukan keterangan pers yang lebih jelas oleh Kabar Eskrim Polri, tepatnya di Bandara Halim Perdana Kusuma. Untuk sementara itu yang dapat diinformasikan, Tisa. Indra, memang tadi Anda sempat mengatakan bahwa kemungkinan Joko Chandra akan tiba malam hari ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Anda dapat informasinya persisnya kira-kira pukul berapa nanti pesawat Joko Chandra akan mendarat dan akan dijemput oleh pihak kepolisian di sana? Ya, tentunya untuk detail dari atau rincian-rincian kedatangan waktu tersebut juga tidak dijelaskan. Namun informasi tersebut tadi didapat ketika keterangan pers selesai dilakukan di lobi Bareskrim Mabes Polri. Nah, keterangan pers dilakukan sekitar 60 sampai 90 menit yang lalu. Nah, setelah keterangan pers tersebut dilakukan, barulah ada informasi yang dikabarkan bahwa saat ini tim dari Bareskrim Polri sedang melakukan persiapan untuk melakukan penjemputan. Nah, penjemputan ini tidak dijelaskan lebih lanjut apakah dilakukan pukul berapa secara detailnya begitu. Namun tadi ada informasi juga yang sempat dikabarkan, setidaknya akan ada keterangan yang diberikan kira-kira pukul 23.00 malam ini langsung rencananya oleh Kabar Eskrim Polri. Begitu, Tisa. Anda memang saat ini kita belum begitu banyak mendapatkan informasi, hanya sedikit informasi saja bahwa Joko Chandra sudah ditangkap dari luar negeri dan akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Tapi apakah ada mungkin informasi yang beredar di kalangan media, di kalangan wartawan di sana yang menyebutkan bahwa Joko Chandra mungkin dijemput, bukan hanya dirinya sendiri saja yang ditangkap, mungkin ada juga pihak-pihak orang terdekatnya juga yang mungkin dibawa menuju ke Jakarta karena ini berkaitan dengan menyembunyikan seorang buronan. Ya, Tisa, berbicara mengenai kemungkinan tersebut bisa saja terjadi karena beberapa saat yang lalu juga dalam keterangan pers secara langsung yang diberikan langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri adalah penetapan tersangka baru yang ternyata bukan orang jauh dari Joko Chandra. Artinya pengacara dari Joko Chandra, yaitu Anita, yang tadi langsung diinformasikan ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan. Artinya penetapan dari tersangka baru ini yang merupakan orang yang berada di lingkungan terdekat dari Joko Chandra. Nah, dugaan-dugaan lainnya setelah penetapan tersangka ini adalah karena adanya fakta beberapa temuan dari tim Polri yang telah melakukan gelar perkara di tanggal 27 Juli hari Senin kemarin, yang menemukan beberapa fakta selain menemukan beberapa barang bukti berupa dokumen-dokumen, baik itu dokumen mengenai surat izin perjalanan ke luar negeri, dokumen mengenai keterangan COVID, dokumen kesehatan Joko Chandra. Ada juga hal-hal lain yang diduga melibatkan pihak lain seperti pengacara dari Joko Chandra ini yang sempat diinformasikan juga bertemu dengan beberapa pihak di luar dari pihak Joko Chandra. Nah, pihak-pihak luar yang disebutkan juga ada baik dari pihak kejaksaan dan juga pihak lainnya. Nah, mungkin berbicara hal tersebut bisa saja karena saat ini juga kami tidak melihat kehadiran dari pengacara Joko Chandra tersebut, yaitu Anita Kolopaking. Nah, apakah Anita Kolopaking ini nanti bisa datang bersamaan dengan Joko Chandra? Bisa saja, atau ada pihak-pihak lainnya. Tentunya kita akan menunggu bagaimana hasil dari keterangan pers yang rencananya akan diinformasikan langsung oleh Kabar Eskrim Polri di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 23.00, rencananya pada pukul 23.00 tersebut. Tentunya perkembangan selanjutnya kita akan pantau terus, Tisa. Begitu, Tisa. Baik, terima kasih Indra Tresna atas laporan Anda langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Kami nanti akan tetap terus kepada Anda untuk memperbarui informasi mengenai penangkapan Joko Chandra ini. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.